Sekolah itu pokoknya saya udah nitipkan ke sekolah, saya bayar selesai. Nanti keluar dia bisa berapa juz, dia hafal apa, surat apa, hadisnya berapa banyak, saya bayar berapa, selesai. Jadi anak itu kayak bahan baju yang didandakin yang penjahit gitu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah hari ini luar biasa bisa ketemu dengan Bapak Ibu wali siswa, wali murid dari SDIT Arisalah Surakarta. Saya senang bisa ketemu dengan wali santri, wali murid itu saya senang karena bisa menyampaikan satu, dua atau banyak hal terkait apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua tangguh. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryadi, Ibu. Rumah saya tinggal di Kebak Keramat. Pirsa nggih. Itu luar luar kota. Jadi tadi agak lumayan macet karena hari ini ada penobatan Raja Jawa. Nah, di area keraton tadi ada iring-iringan lumayan banyak itu. Okay. Nanti tanggal berapa ada penobatan lagi. Jadi rajanya banyak sekarang memang. Aktivitas sebelumnya saya dulu kuliah di psikologi UMS. Kemudian banyak di perusahaan. Saya lama di perusahaan Bapak Ibu. Lama di perusahaan, kemudian saya resign dan sekarang banyak beraktivitas di pengembangan SDM, pelatihan, kemudian mendampingi UMKM, kemudian mendampingi sekolah. Yang saat ini saya terlibat aktif di Iskarima yang program khusus level SMP dan sekolah Al-Atsar. Al-Atsar itu di daerah UMS. Itu level SMA, sekolah entrepreneur. Jadi anak-anak di sana lulus itu harus punya usaha gitu. Yeah. Baik, hari ini saya ingin memberikan satu hal terkait bagaimana menjadi orang tua tangguh dan pengertiannya seperti apa gitu kayak. Waktunya nanti sampai jam pinten Mas? Tot. Sekarang 10:30. 10:30 atau jam 10? Sampai jam 10:30. Baik. Langsung dengan sesi tanya jawab. Siap. Okay. Kita agak kejar-kejaran waktu karena materinya lumayan banyak. Judul yang kita pakai adalah agak jauh nih. Ini. Super Parents. Wah, orang tua super ini. Kita harus menjadi orang tua tangguh, orang tua super untuk masa depan generasi hebat. Ini saya ganti sedikit, bukan generasi emas, generasi hebat nggih. Karena emas tuh kadang plesetannya cemas gitu. Antara emas dan cemas tuh agak C-nya aja gitu. Ini bagus gitu. Cuman saya itu tangguh itu lebih menyeluruh gitu nggih. Baik. Ya. Kenapa ini penting? Nah, ini kenapa menjadi orang tua generasi emas yang harus tangguh itu penting gitu. Kenapa kira-kira? Kalau sejak dulu sebenarnya orang tua kita ini yang kelahiran tahun 80, 70 gitu, itu memiliki orang tua yang konvensional. Di mana-mana itu orang tua pokoknya gitu nggih. Kowe kudu ngene. Lah ngopo? Pokoke ngene wis to, nggugu wae. Itu zaman dulu. Zaman dulu seperti itu. Pokoknya kudu manut. Anak-anak sekarang ternyata beda. Anak-anak sekarang tuh tidak bisa pakai pokoknya. Kalau dulu kita sekolah misalkan di pondok gitu, kita nggak mungkin akan protes ke ustadz, ustazah, ke guru, orang tua. Sekarang di pondok itu Pak Bu, itu anak-anak yang pulang tuh banyak banget tanpa izin orang tua dan ustadz. Pakai apa? Pakai Gojek. Di Iskarima itu tahu-tahu sudah sampai Sragen, tahu-tahu kadang udah sampai Madiun. Iya, ditelepon kantor polisi. Ini santri bapak ada di sini, tolong dijemput. Mereka bingung kehabisan uang. Itu banyak seperti itu. Sampai rumah, kemudian diantar lagi, pulang lagi. Orang tuanya belum nyampe rumah, dia nyampe rumah. Saestu nih, di Kebak Keramat aja ada. Itu rumahnya daerah Masaran, sekolahnya di Iskarima.
Orang tuanya habis nganter itu pulang mampir Solo, Bu. Karpe ya mungkin bareng-bareng dengan keluarga mampir-mampir. Anaknya udah sampai rumahnya Mbah. Si Mbah itu sebelah rumahnya gitu. Kita akhirnya bingung, kita marani lagi, ngajak ngobrol gitu. Anak-anak sekarang seperti itu. Jadi tidak bisa sekedar kamu harus seperti ini. Mereka nggugu, enggak. Mereka nyari browsing mereka itu. Makanya ketika kemarin kita ngajarin anak-anak, saya masuk ke anak-anak, ngajarin tentang kesehatan mental. Pertanyaan anak-anak itu luar biasa, Bu. Tat, NPD itu apa, Tat? Ini banyak yang nggak tahu pasti. Tat, depresi itu tandanya apa? Itu anak SMP kelas 1, anak SD kelas 6. Pertanyaannya seperti itu. Dari mana mereka dapat kosakata? Internet. Saya punya temen tuh, Tat, dia depresi kayaknya. Anak SD depresi, tapi bisa loh, Bu. Saya pernah nangani satu klien, anak kelas 6 SD, dan dia bilang sama orang tuanya, Mama, saya kok kepikiran pengen bunuh diri ya gitu. Gimana orang tuanya nggak shock coba? Orang tuanya shock, Pak. Itu anak kelas 6 SD, saya nangani itu, perempuan. Anak-anak sekarang seperti itu, dengan mereka melihat Reels, mereka melihat TikTok, ternyata standarisasi hidup mereka dari situ gitu. Jadi mereka tuh taunya ya harus gerak-gerak, joget-joget dan seterusnya. Kenapa itu penting? Nah ini kita ada beberapa hal kenapa ini penting. Kita semua tahu, saya izin berdiri ya biar agak luas. Kita semua tahu, nah ini kameranya pasti repot kalau saya berdiri. Kita semua tahu anak sedang menghadapi kesulitan dari sisi negatif dari lingkungan. Ini contohnya ini, bullying. Ya, ini bullying jangankan level anak-anak, kuliah aja kemarin ada yang bunuh diri kan? Di Bali ada yang bunuh diri, di UIN kasusnya juga, di UNS juga ada. Ya. Ada lagi kecanduan gadget, tekanan sekolah dan orang tua. Bukannya tekanan sekolah, orang tua juga memberikan tekanan sebenarnya. Narkotika, angka narkotika semakin meningkat. Narkolema itu kecanduan pornografi lewat mata. Wah, pengennya lihat terus. Media yang penuh racun ini, Reels, TikTok itu kadang memberikan informasi yang sesat. Pergaulannya buruk. Anak-anak sekarang ngomongnya pakai kata-kata yang sebenarnya itu umpatan tapi dihaluskan gitu ya. Banyak ya. Apalagi mereka sambil ngegame. Ini ada gay. Saya nangani kasus LGBT itu paling muda usia SMP. SD belum sih. SMP itu ada yang maaf sampai melakukan hubungan cowok dengan cowok. Di sekolah banyak itu, Bu. Ini kayak gunung es. Jadi yang nampak, yang diberitakan itu cuma sedikit, di bawahnya itu banyak sekali. Kita nangani banyak tim kami. Ini kampanye LGBT, ribuan bocah bikin video porno. Angka melakukan hubungan suami istri, angka 16-17 tahun itu 60%. Usia 16-17 tahun di Indonesia itu 60% sudah melakukan. Pernikahan akhirnya mulai bergeser, mereka nggak mau menikah kayak Korea, Jepang, Cina. Mereka malas menikah. Indonesia sudah mulai terjangkiti pemikiran seperti itu. Narkotika, ada SMP di Magetan kemarin juga rame itu, mereka menyayat tangannya. Ada yang memang karena depresi, ada yang karena model. Jadi lihat temannya pada nyayat tangan, mereka ikut-ikutan. Akhirnya ada 70-an anak seperti itu. Angka depresinya tinggi Indonesia, kecanduan live dan depresi karena tidak bertambah followernya. Anak SD bunuh diri, pelajar di Kupang lebih banyak mengidap HIV daripada PSK. Itu ngeri berita-berita sekarang. 2 pelajar di Imogiri bunuh diri. Polisi, nah ini bukan LGBT. LGBT itu ngeri, Bu. Ngeri sekali.
Dan ini dimulai penularannya cepat sekali. Penularannya sangat cepat. Dari literasi yang saya baca, LGBT karena genetik itu cuma 0,1%. Maksudnya bukan LGBT ya, maaf. Lelaki yang feminim dan seterusnya. Itu kecil sekali. Sampai mereka melakukan sesama jenis menyukai itu sangat kecil karena genetik. Kebanyakan karena lingkungan. Jadi kalau kami menangani LGBT itu biasanya kalau pelakunya laki-laki yang menangani psikolog perempuan dan sebaliknya, apalagi sudah dewasa. Ada kasus kita punya profesor gitu ya, profesor yang menangani LGBT ini bapak-bapak. Kalau dari luar nggak kelihatan di LGBT, nggak kelihatan. Dengan satu profesor tim kami, teman kami, lama-lama kok menyukai profesornya gitu. Makanya kami takut ya kalau LGBT kemudian dewasa ya, kalau anak-anak masih penting ya. Kalau udah dewasa gitu ya, lelaki itu saya menangani itu enggak, mending yang lain aja. Psikolog perempuan biasanya. Karena lebih berbahaya yang nangani laki-laki, Bu. Kalau perempuan malah aman dia. Ini angka yang enggak lama ya. Narkoba sekian persen, mencoba bunuh diri sekian persen, merokok sekian persen, dan ini anak SD 97% itu sudah terpapar pornografi. Ini lewat media games, iklan dan seterusnya. Dibully. Sebenarnya kalau teman-teman itu nggak dibully, itu guyon biasa. Dia merasa dibully aja. Kebetulan bapak ibunya aparat. Wah, yang membuli dikeluarkan. Dan saya ketemu dengan anaknya itu juga. Anaknya itu jarang gerak gitu. Kemudian mereka sangat ini ya, sangat kurang maco gitu loh. Bukan feminim ya. Terus kemudian rekomendasinya apa? Saya minta ke pondoknya untuk di sini ada bela diri kan, pastikan anak itu ikut. Kemudian sabung itu pertandingan, ikutkan dia. Biar kalau kira-kira ada yang ganggu dia berani gitu. Karena yang ganggu itu lebih kecil. Anaknya tuh saya pikir itu kecil, enggak anaknya, yang ganggu itu cuma segininya. Itu dia merasa dibully gitu. Mbok dibales gitu ya. Dan membulinya itu kalau teman-temannya enggak yang mukul, enggak. Cuman kadang dibekap dari belakang gitu. Ayo bisa gerak enggak gitu aja. Itu yang terjadi. Jadi istilah bully itu sebenarnya sesuatu yang masih perdebatan, Bapak Bu. Antara itu guyon dan yang satu itu menganiaya. Baik secara psikis atau fisik gitu ya. Yang satu tuh guyon. Itu batasannya tuh nggak jelas sampai saat ini. Mengingatkan kesalahan yang terus menerus, menyemangati dengan membandingkan saat bersamaan malah me time gitu ya. Menganggap anak adalah dewasa, orang dewasa. Jadi tekanannya bukan dari luar saja, dari orang tua juga memiliki tekanan yang luar biasa anak-anak kita. Artinya super parents ini menjadi penting, bahwasannya kita berkewajiban sebagai pendidik dan pelindung utama. Ini orang tua. Sekolah itu hanya sebagai tempat secara formal memberikan pembelajaran. Gitu, okay. Apa dan bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya ini. Pertama, kenali dan pahami anak kita. Kita harus kenali dulu. Nanti kita bahas satu persatu. Ayah bunda sebagai tim yang dinamis, ajarkan akidah dan adab. Ini penting sekali Pak, akidah adab ini. Ini yang membuat kalau kita konseling itu yang membuat mudah masalah selesai ketika kita hubungkan masalah dengan yang di atas. Itu sangat mudah selesai. Pendidikan eksploratif yang terukur, waktu yang berkualitas, kolaborasi dengan sekolah dan lingkungan. Ini penting. Ini yang kadang kita lupakan. Sekolah itu pokoknya saya udah nitipkan ke sekolah, saya bayar selesai. Nanti keluar dia bisa berapa juz, dia hafal apa, surat apa, hadisnya berapa banyak, saya bayar berapa, selesai. Jadi anak itu kayak bahan baju yang didandakin yang penjahit gitu. Saya dandakin bahan ini, dadine kapan, bayarnya piro, wis rampung. Jika nggak sesuai saya komplain. Sekolah hanya sebagai penjahit baju. Oke, ini pertama, kita kenali anak-anak kita. Siapa sih anak-anak kita yang masih SD itu? Anak-anak kita itu peniru yang handal. Peniru yang handal, walaupun tidak langsung. Makanya anak-anak itu lebih mudah ketika dia melihat TikTok. Karena di sana banyak gerakan-gerakan. Ya,
Anak-anak kita tuh eksplornya tinggi. Ini yang bahaya, Pak. Satu sisi ini kayak pisau bermata dua gitu ya. Satu sisi itu bagus eksplor itu penting sekali. Cuman satu sisi dengan adanya internet yang unlimited, dengan adanya banyaknya media-media yang luar biasa, ini eksplor itu jadi bahaya. Apalagi ada AI. Jadi seolah-olah saya mikirnya gini, anak itu adalah pengemudi, media sosial internet itu adalah mobilnya, kendaraan. Kalau dia belum bisa mengemudi, akalnya, emosinya belum stabil, dia dikasih mobil, dikasih kendaraan, bahaya dia. Jadi media sosial itu kadang bisa membahayakan. Norma mereka masih rendah. Makanya mereka kan saenake dhewe gitu ya. Karena memang nggak ada norma bagi mereka. Dan memang secara insting mereka seperti itu. Jadi Allah itu seolah-olah kalau mereka masih kecil eksplornya tinggi. Anak itu naik, turun, memanjat. Itu karena memang mereka harus memaksimalkan otot-otot agar tumbuhnya bagus gitu. Jadi anak itu nggak perlu diajari kalau ada kursi, ada pohon, itu akan memanjat. Itu nggak perlu diajari. Itu instingnya udah seperti itu. Pengalamannya minim, karakternya beda-beda. Nah ini makanya kalau ada pertanyaan kadang, Pak, saya itu punya anak 3, saya mendidiknya, mengajarinya nggak membeda-bedakan, kok hasilnya beda. Ya justru itu, harus membeda-bedakan cara ngajarinya. Ada anak yang sensitif, kalau marah nggak kelihatan, tahu-tahu nangis di kamar, gitu kan. Ada anak yang nggak sensitif, isi gueng banget, kalau marah teriak-teriak nangis, habis itu selesai. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Yang sensitif tadi, itu bisa 3 hari belum selesai. Apakah kita bisa sama cara mendidiknya? Tidak. Cara menyampaikan nasihatnya juga harus beda. Tidak paham kenapa belajar. Makanya anak-anak itu kenapa sekolah malas? Karena mereka nggak ngerti kenapa sih harus belajar matematika, kenapa harus menghafal hadis, kenapa harus belajar bahasa Inggris. Mereka nggak ngerti. Itu seolah-olah kita tiba-tiba hari ini, oke, nanti jam ini setelah ada acara ini jam 11 kita semuanya jangan pulang dulu ya. Sampai jam 1 kita nanti ada pelatihan bahasa Eskimo misalnya. Ngapain? Mirip kayak gitu anak-anak pola pikirnya. Ngapain sih harus sekolah? Anak saya tuh, saya punya anak masih SD, Pak. Itu kalau hujan tuh senangnya ngomong, alhamdulillah ya Allah, hujan ya Allah. Pagi-pagi tuh kalau hujan seneng banget. Karena kemungkinannya itu bisa tiba-tiba ada WA dari guru gitu ya. Yang nomor 2, kalau tadi kita kenali anak kita seperti apa, yang nomor 2 adalah ayah ibu sebagai tim yang dinamis dalam bertugas belajar dan perbaikan. Bapak ibu ini harus kompak karena bapak ibu itu kadang emosinya ada yang tidak stabil atau kadang marah. Jadi kalau misalkan bapaknya marah-marah ke anak, ya mau nggak mau anaknya ibunya juga harus menetralisir. Abdul Ghani itu sebenarnya sayang, cuma tapi sampai menetralisir sendiri. Dia pandangan anak kepada hadinya itu terkait. Sebaliknya juga seperti itu. Jangan dikokori. Dan ini dia kayak gitu. Lanjut. Nah ini sebagai ayah penanggung jawab pendidikan. Nah, ini bapak-bapak itu penanggung jawab pendidikan. Nah, ini mau suruh gimana? Yang putusin bapak biasanya. Ibunya langsung masukan. Make a vision and mission. Jadi hidup kamu seperti apa? Yang kasih bapak-bapak. Sang ego dan individualis, bapak-bapak itu harus ego tapi bukan egois ya, tapi mempertahankan diri, mempertahankan harta. Nah itu bapak-bapak. Membangun sistem berpikir, ngajak logika berpikir itu juga apa-apa. Ini kalau kita mau ke stadion, kita lewat mana? Coba lewat kita buka Google Map. Nah ini sini ini terlalu jauh, itu bapak. Karena itu mesti lemah di situ. Logikanya bukan dari rendah ya, tapi memang beda. Nanti ada bagian ibu, porsinya ada sini. Supaya maskulinitas, bapak-bapak katanya kan di kasus-kasus LGBT yang feminim itu semakin berkembang pesat ketika itu single parent. Yang kemarin satu di satu tempat, yang dia sampai mantan hubungan itu, bapaknya juga nggak ada. Jadi keluarganya perempuan semua itu sangat feminim bu. Jadi kalau duduk itu kan kita pakai gamis ya. Jadi kalau duduk itu ya gitu sih. Iya, nulis rapi gitu.
Akhirnya setelah kita konsep, kita kasih tugas untuk magang di tempat peternakan kuda. Yang ada bikin pakan, sungai, nutur kuda gitu. Ini alhamdulillah kemarin kita pantau perkembangannya bagus. Kita tanya ke uminya, gimana? Luar biasa sekali. Dia tambah ini tanpa tekok. Masih takut kotor nggak juga? Dia kalau nyapu kotoran itu pasti makan sekarang. Dulu tuh benar-benar menjaga kebersihan. Dan kalau dia sejak kecil memang suka desain model pakaian. Sejak SD itu dia suka menjaga. Jadi kalau pakaian atasan ini warna bawah harus seperti ini, itu sejak SD. Bukan berarti itu dulu ya, bukan berarti dulu. Cuman kadang itu sangat tandanya seperti itu. Nah, itu. Jadi sangat penting kehadiran ayah dalam artian yang sesungguhnya, bukan sekedar ada. Ngobrol dengan ayah itu penting. Jadi kalau sekarang yang masih kurang, ajak ngobrol anak-anak kita. Obrolannya jangan selalu yang serius. Ayah bisa tanya ketika sedang nyetir, sedang makan, kenapa ya burung itu kok rumahnya di pohon? Kan jadi logika. Jangan berharap jawabannya benar, jangan berharap. Tapi berharaplah dengan obrolan itu ada interaksi emosi. Kemudian anak belajar mendengarkan sesuatu, menganalisa dan menyampaikan pikirannya. Eksplorasi pikiran itu kadang sangat penting. Dalam kelas public speaking itu anak-anak kadang tidak harus disuruh pokoknya di depan ngomong enggak, tapi kita jadi diskusi kelompok, perbanyak diskusi kelompok untuk sekolah terus. Dalam SD, alih-salam nanti dibiasakan untuk diskusi kelompok. Dalam kelas ada diskusi, ada 6 orang atau 8 orang, mereka diskusikan tentang ini, silakan. Nanti habis itu mereka presentasi. Itu tanpa sadar anak-anak nanti itu akan menjadi seorang yang public speaking-nya bagus. Public speaking-nya bagus. Bapak itu menjadi konsultan pendidikan di person of tega. Lalu bapak akan itu nggak tega, tapi harus tega. Ya udah kayak itu nggak apa-apa. Ini contoh. Saya punya anak sekarang tidak punya. Tadi pagi pakai ya saya tanggal 20 mau naik dulu. Dia suka naik dulu. Saya pikir ke lampu. Di hati-hati itu kemana? Ke Gunung Selamat. Sama gitu. Itu tinggi gitu. Boleh, nanti aja kemana? Saya udah terlanjur belinya nih. Berapa orang? 10 orang. Boleh ya? Boleh ya? Saya tuh ketika istri saya langsung dalam hati saya juga enggak, tapi terus bismillah. Nanti kira-kira sampai ke pos tidak diperbolehkan naik, nggak usah naik ya. Termasuk pernah anak saya itu pernah bawa motor kecelakaan. Ya udah kuliah ya, dia serempet mbak-mbak yang belum mendadak tanpa rating. Itu jam 11 malam. Mbak bukan ibu. Tanpa rating. Artinya rem kanan nggak rating enggak. Dia udah bagus, nggak rating diri. Itu jam 10 malam tiba-tiba datang. Untung ibunya sudah tidur. Yang tadi aku jatuh. Kenapa? Saya berusaha tenang. Kenapa? Ya dia cerita begini, terus gimana? Tadi kata saya udah di foto sama mbaknya dan kita udah bertukar nomor. Terus besok ketemuan. Ya udah besok ketemuan sendiri, minta maaf. Kemudian dia butuh apa yang perlu berbagi motor ini. Dia mungkin salah dibuat tapi kamu yang ada, kamu tanggung jawab. Dan nanti gimana ya kamu sekarang nanti bilang ya udah kamu sendiri aja, nggak apa-apa. Nanti kalau bingung baru telepon aja. Nah setelah sana esoknya dia telepon. Yang dia diperbaiki, saya bengkel ini berapa habisnya? 200.000. Kamu masih punya tabungan ya? Pakai tabungan. Kita pengennya datang sana bu, pengen datang ke sana menyelesaikan semuanya ya. Tapi enggak. Oke tenang di rumah enggak. Itulah jadinya gitu. Karena anak kita yang cowok, dia harus menjadi penegak keadilan, penegak agama, penegak keluarga. Dia harus belajar sejauh, tapi tetap terukur. Oh ini mampu kok. Kecuali tenaga yang ditabrak itu apaan? Ada gitu kita kan. Ya ini ibu-ibu sekarang.
Ibu-ibu kebalikannya, pelaksana harian. Pelaksana harian hari ini apain, bukunya apa, stajaknya dan lain itu ibu. Person of love, mengajarkan empati, nggak enakan, sungkan, itu ibu yang saya. Sang harmoni dan sinergi, pemilik moralitas dan nurani, supaya feminitas, membangun hati dan rasa berbasis pengorbanan, sang pembasuh luka. Ini ibu ini. Udah nggak apa-apa, indah. Kalau bapak, aduh baca. Ibu nggak. Jadi saling menyeimbangkan. Ini menjadi tim yang bagus. Jangan kebalik. Atau salah satu saja semuanya ini. Karena kami ada tes, namanya SDIST. Mungkin nggak pernah lihat ya. Di sana itu akan kelihatan sifat berhubungan dari seseorang. Nah, kita pernah ada kasus SDIST itu seorang bapak-bapak. Ketika mengatasi 2 kali, yang pertama itu Pak, ini bayangkan bapak sedang di kantor. Dominannya tinggi. Tes kedua, bapak di rumah, kita pengen aja. Dominannya tinggi. Oh, ini dominan siapa ini? Untung kita nggak tes ini. Ketika ayah atau ibu melakukan perannya dengan baik, anak mendapatkan 2 hal penting. Pertama, hasil dari peran itu. Jadi pendidikannya bagus. Yang kedua, anak memahami bagaimana berperan di suatu saat. Oh, jadi bapak itu seperti itu. Jadi ibu itu seperti itu. Jadi anak dapat hasilnya, terus dapat contoh bagaimana menjalani peran sebagai ayah dan seperti itu. Oke, lanjut. Peran orang tua dan guru aman, iman, adab dan ilmu. Nah, ini kemarin saya sering sampaikan ini berupa. Ini ada 3 ini penting berupa. Orang tua harus sebagai coach selalu lupa, trainer. Yang kedua sebagai chef itu apa? Oke, gitu. Yang ketiga sebagai manajer. Ini singkat aja ya. Ini harusnya satu sesi sendiri soalnya. Kita persingkat. Kita jelaskan dalam satu lembaga. Sebagai coach, dampingi dalam proses, berikan tantangan dan target terukur, berikan kesempatan memilih, berikan kesempatan gagal, ini penting. Berikan inspirasi, semangat dan dorongan untuk kembali berusaha, jangan terjebak pada bakat. Trainer itu kan kayak gitu, ayo kamu bisa, kamu gagal nggak apa-apa, gagal, ayo pakai lagi, itu trainer. Berikan kesempatan untuk gagal itu penting. Kenapa? Ada satu sifat karakter yang sangat penting dunia sekarang, namanya resiliensi. Resiliensi itu bagaimana bangkit setelah gagal. Sifat itu jarang dimiliki anak-anak sekarang, dan sifat itu bisa muncul ketika anak gagal. Jadi ketika anak tadi kecelakaan, dia jatuh, dia mengalami kesulitan, jadi untuk resiliensi diajari ayo gimana bangkitnya, ayah bisa bantu apa, bisa support apa, sehingga anak memiliki resiliensi yang bagus untuk tumbuh. Saat ini Pak, anak-anak itu dimuliakan. Ini kemarin segera ngobrol ketemu dengan, jadi kita ada pertemuan kepala sekolah, kan bisa ya. Kita ada jangkungan kepala sekolah dari AIBS, AIBS yang di Tarakandan, ya, yang mahal itu. Itu kalau 1 minggu kayak gini Pak, itu GoFood itu banyak yang naik ke atas. GoFood ya. Jadi anak-anak itu pesen makanan. Jadi pesan makanan 50.000, GoFoodnya 80.000, 120.000. Jadi anak-anak itu benar-benar, saya tinggal di sini, saya mau apa tinggal pencet selesai. Anak-anak sekarang itu sangat minim untuk memiliki effort, usaha. Apapun guys, kalau kita dulu lah, kita mau ke tempat teman, itu kadang ya kebetulan waktu itu saya udah dewasa itu belum punya handphone. Kita nyari tempatnya, kita tanya orang beberapa kali baru nyampe rumahnya. Tanpa sadar kita melatih kemampuan sosial kita untuk komunikasi dengan orang tua dan orang yang tidak dikenal. Sekarang tidak, sangat cepat. Kalau kita janjian dengan orang zaman dulu tidak berani untuk cancel mendadak. Kalau sekarang gampang sekali kan, tinggal pakai WA cancel kurang 5 menit selesai.
molor-molor dulu nggak berani karena takutnya janjian jam 10 setengah 11 belum nyampe, nanti jangan-jangan janjiannya dia nggak pergi. Sekarang kita enak dengan kata-kata OTW itu semuanya bisa diubah jamnya. Gimana OTW? Ya balik dulu. Mental itu yang bahaya. Anak-anak effortnya tuh nggak effort itu sahabat, sehingga resiliensinya kan ya. Makanya gitu melakukan untuk gagal butuh trainer nih. Bapak ibu harus menjadi trainer. Ketika anak mulai pengennya sesuatu, ayo kita latih, kamu bisa. Ayo, apalagi enggak kayak gitu juga, bikin dulu. Dan siapa ya? Nanti sebentar lagi ya, sekarang dulu. Kayak trainer benar-benar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua bisa menjadi chef, ini penting juga. Biarkan anak berkegiatan dan berdiskusilah masak semua kegiatan dan mengambil makna sehingga bahan informasi yang mentah masih mentah bisa dimakan dan dimakan otak enggak. Artinya gini lah, saya jelaskan saja. Ini dalam Islam penting. Ketika tiba-tiba kita naik motor dengan anak, di tengah jalan tiba-tiba banyak bocor. Fungsi setnya seperti ini. Masya Allah bocor. Anaknya mikir, bocor ya. Kita sampaikan saja. Ini mungkin tadi malam ada tukang tambal ban di atasnya yang berdoa, masya Allah. Dia berdoa tentang rezeki. Ini kita dapat amanah yang menyampaikan rezeki. Kita cari tukang tambal bannya ini bismillah. Insya Allah kita menyampaikan amanah. Lalu tadi kita terlambat ini dalam waktu. Ini memasak informasi atau situasi apa kita masak, kita ambil hikmahnya sehingga bisa cerna. Kenapa? Dengan anak memiliki kemampuan seperti itu nanti harapannya, semua kegagalan, semua masalah itu dihajar habis sama anak. Dia usaha, tiba-tiba ditipu, itu nggak akan bunuh diri ya. Ini Allah menurut saya apa ya? Dengan mudahnya seperti ini. Dia tiba-tiba di jalan, diserahkan orang, ini langsung, ini Allah punya pesan apa untuk saya? Stres berkurang. Jangan sampai dia tidak memiliki kemampuan memasak situasi ini. Misalnya tiba-tiba kita harus menunggu di satu tempat lama gitu ya, orangnya nggak datang, kita sampai mungkin dia harus hidup sesuatu, mungkin dia ada musibah, kita doakan aja. Insya Allah kita hikmahnya dimakan semua situasi yang tidak menyenangkan itu. Itu sistem sebagai koki atas situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah sebagai manajer. Anak itu belum memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya, Bapak. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengelola anak, ngajari anak untuk self control, managing the self, mengelola diri. Ada percobaan di sebuah tempat luar negeri tahun 70-an. Ini namanya marshmallow effect. Peso marshmallow bukan? Bapak peso marshmallow Pak? Gak yakin ya. Marshmallow Pak. Marshmallow itu makanan anak, bentuknya macam-macam tapi agak kenyal, lembut, manis. Ya itu jenis ibu-ibu itu. Nah tahun 70 itu ada percobaan dalam satu ruangan dengan 15 anak TK atau playgroup. Anak-anak masuk ke ruangan bergantian, di depannya ada piring, ada beberapa marshmallow. Kemudian perintahnya, kalau nanti saya tinggal keluar kamu sendirian bergantian, dan saya masuk lagi, marshmallow-nya masih utuh, tidak kamu makan, tak kasih hadiah. Gantian tuh Pak. Namanya anak-anak TK. Ada yang cuma dilihat, ada yang sentuh untuk mainan, disilat, ada yang diharapkan untuk dimakan. Percobaan tidak selesai di situ Pak. 15 tahun kemudian, anak-anak yang 15 ini dicek lagi. Ternyata anak-anak yang sama sekali tidak menyentuh itu dibuat angka kebahagiaan hidupnya lebih tinggi dibanding anak-anak yang makan tadi. Kenapa? Dia memiliki sejak awal self control, mengelola diri, mengendalikan diri. Jadi orang yang memiliki pengendalian diri itu lebih bahagia sebenarnya. Tahu ini butuh atau enggak, ini ingin atau enggak, ini boleh atau enggak, kapan saya serapkan, kapan harus tidak. Semakin kita bisa mengelola itu, kita semakin bahagia. Dan ini sebenarnya Islam banget. Islam itu ngajarin mengendalikan diri sekali. Caranya dengan Islam itu. Nah,
Di sana anak-anak belum bisa mengelola itu. Kita ajari, Mas, Kak, kan nggak boleh belum waktunya. Bentar lagi ya. Dan ingat, tegas itu dengan marah beda. Tegas itu sikap, marah itu emosi. Tegas itu bisa dengan nggak boleh ya Kak. Oke, ini peluk atau mama peluk. Udah jangan nggak boleh. Itu tegas, nggak perlu dengan marah. Seringkali tegas itu dimanfaatkan atau diembel-embeli dengan marah. Umi bilang apa tadi? Naik, akhirnya anak apa? Anak akhirnya merajuk, level merajuknya semakin tinggi. Karena kita nggak konsisten. Kita cuma nggak boleh, ya udah, tapi nggak boleh ini ya. Anak udah tahu nih, oh level 1 nggak tahan, nggak mempan, saya harus level 2. Biasanya lagi, pokoknya enggak, gitu ya. Boleh akhirnya. Anak ini tahu, oke saya harus level 3. Begitu sampai level 5, orang tuanya mengeluh, anak saya kok gini ya? Apa-apa menanya ya, apa-apa nangis. Ya nangis ini siapa? Orang tua sendiri. Dia nggak sadar udah membawa anak ke level 5. Makanya siapa nggak boleh itu. Sehingga kalau orang tua mengatakan nggak boleh, itu nggak bisa membawa. Kalau menurut saya nggak boleh, berarti mantap boleh. Lanjut, ini juga ini ya, para orang tua nanti bisa di apa namanya bilang. Lanjut, ini baru yang kedua ya. Yang ketiga, ini penting sekali Pak. Ajaran akidah Anda. Aduh, ini sekarang itu maaf Pak, kadang agama itu ritual. Saya pernah nemu satu sekolah Islam. Saya datang ke satu masjid di sekolah Islam itu, di sana sholat jamaah. Saya masuk kelas. Mereka udah pada sujud. Anak-anak level SMP. Kita sujud, mereka tuh pacaran-pacaran Pak. Siapa berlarang? Ini juga ini anak SMP. Dan saya cuma berjuang juga. Oh, saya oke sekarang. Kalau itu TK oke lah. Satu sisi, saya pernah ketemu di satu sekolah level SD Pak Bu. Udah kalau SD-nya yang lagi saya ceritakan ke Pak, kelas mau tutup. Itu bagus. Saya kesana juga. Waktu menjelang sholat zuhur ketemu dengan kepala sekolahnya, kita ngobrol, kemudian ada jarak masjid dan sekolahnya sini dan nggak pulau sana. Harus berjalan jalan. Nah, ketika ada saya tunggu, saya belum tunggu waktu itu. Saya datang, begitu saya anak-anak kelas 3, 4, 5 nunggu. Ini mau kemana? Ke masjid. Terus nunggu yang baru berani. Oke, dengan saya. Sampai sekolah, sampai masjid, mereka udah duduknya. Itu mereka sholat-sholat dan duduk diam. Saya ustaznya nggak ada. Ustaznya cuma satu atau dua ini. Dan mereka tetap sekali. Saya duduk ikut sholat. Saya penasaran nih. Setelah itu kita sholat jamaah, tenang. Habis sholat jamaah, salam saya langsung duduk di masjid paling belakang. Saya ingin lihat anak-anak seperti apa. Mereka sholat-sholat, tapi kan nggak ada yang guyur gitu depan. Begitu sampai sekolah, rangka lagi mereka. Saya tanya ke yayasannya, ini kamu ajari anaknya gimana? Mereka ajarnya pakai ini. Yang kita ajarkan adalah akidah dan keimanan. Pelajaran kita cuma itu karena dulu buta. Gimana caranya? Ya contoh gini, kita ajarin tentang hewan. Hewan itu kalau biologi kan vertebrata gitu ya. Itu kita ajarin karena kami selain. Cuma sebelum kita ajari tentang hewan vertebrata bertulang belakang atau enggak, kita ajarin dulu hewan itu diciptakan siapa, kenapa Allah menciptakan hewan, dan semua hadis tentang hewan disampaikan sehingga anak tahu kalau melihat hewan itu ciptaan. Ini akidah ini keren. Yang tadi satu sekolah SMP masih pacaran, ini anak kelas 3 SD tahu lagi apa sih mereka? Itu terpek sekali, belum ada videonya, saya tak video dulu. Jadi saya gunakan tak video. Sampai ini kok penasaran saya. Artinya sekolah anak-anak terkait itu bisa di masjid itu. Tergantung bagaimana mengelola konsepnya mereka. Keren ya.
keren itu. Ketika temannya diajak, dia bilang, kamu bilang aja kamu juga anak lo. Kalau dia menghina kamu, kalau dia menghina lo. Akhirnya dia buat kayak gitu. Dan selesai masalah. Gak perlu dia mau kemudian dia merasa terintimidasi, dia melakukan masa bisa diejek, orang tuanya protes, panjang banget. Ini makanya akibat itu penting sekali di situ. Semua hubungan dengan Allah. Seorang anak yang tidak dididik adab orang tuanya akan dididik adab oleh sang ibu. Itu salah. Makanya kalau dia bisa dididik, ikut sama TikTok yang dia akan kasih. Yang ketiga jangan ya. Oke, lanjut yang keempat. Pendidikan yang eksploratif. Pendidikan eksploratif itu ajari semua ya kepada anak-anak yang terukur. Pernah dengar sekolah IDN ya, Pak? IDN itu level SMK, sampai SMA. Itu sekarang sekolah-sekolah kayak IDN itu banyak biru. Itu anak diajak ke luar negeri untuk survive di sana. Tapi tetap dipantau. Jadi anak-anak sekolah kalau yang begitu ditugaskan untuk jadi mereka diajari di sana, mereka diajari untuk bertahan hidup, membantu, mungkin mencari apa yang bisa dilakukan. Di Insus yang saya di sana itu SMP kelas 3. Ini SMP dari sini ya. Mungkin nanti bisa diadopsi. Kita punya program SMP kelas 3 itu mereka harus wisata, tapi mereka tidak boleh meminta orang tua biayanya. Jadi mereka cari sendiri sejak kelas 2. Jadi kelas 2 itu mereka bikin event organizer, macam-macam satu kelompok bikin event organizer untuk bikin webinar. Ini nanti insya Allah saya ikut bantu. Kemudian bikin event organizer untuk pameran. Ada yang belajar desain untuk membuat iklan. Uangnya dikumpulin. Angkatan pertama dulu berhasil satu Malaysia. Yang kedua kemarin ke Lombok selama seminggu. Di Lombok mereka harus ngajarin TPA anak-anak, masjid-masjid. Nah ternyata Pak Bu, di balik misi itu kita itu ngajarin matematika gampang sekali. Bahkan akuntansi, uang masuk biaya itu bisa. Karena mereka butuh ilmu itu. Kanva itu dihap sama mereka, bikin desainnya. Presentasi diharapkan sama mereka, karena mereka harus menyajikan proposal kepada para orang tua. Jadi orang tua yang punya usaha, ayo datang nih, bisa dibantu apa? Kita push, dan itu bisa. Kenapa? Itu butuh mereka. Tadi di awal kita sampaikan, anak-anak itu kadang nggak butuh belajar karena mereka nggak tahu kenapa harus belajar. Kalau mereka tahu, semua juga harus semuanya. Setiap usia ada arah eksploratifnya. Variasikan metode sesuaikan dengan minat dan kebutuhan misalnya begitu. Aspek fisik kognitif, dan dari aspeknya itu yang dimaksimalkan ya. Fisiknya apa? Mereka diajak untuk naik gunung. Ayo yang punya putra SD, SMP bisa naik gunung. Kognitifnya, mereka biasanya menganalisa sesuatu. Emosinya, kita ajari mereka untuk berkunjung ke panti asuhan. Saya level SMP juga pernah kita ini Pak, berkunjung ke rumah sakit jiwa, magang ke tempat sosial, untuk ngasain empatinya. Sosial, ajari mereka bisa bagi dan seterusnya. Metodenya pahamkan, biasakan, contohkan. Gaya, ini orang tua itu kadang saya nggak boleh otoritas dulu Pak Bu. Otoritas itu harus disesuaikan saja. Kalau anaknya berkiri masuk akal kan. Anaknya mau bolos, kita demokrasi. Dibahas dulu boleh bolos, dia nggak boleh. Jadi demokrasi itu hanya pada hal-hal yang kita bersepakat pada satu pedoman tertentu. Ada aturannya, itu demokrasi, tidak melanggar pedoman itu boleh. Tapi kalau nggak ada pedomannya, mereka nggak punya norma, nggak bisa demokrasi. Bebas itu udah pokoknya nanti gini gitu. Ini agak ribut nih, tadi ditanya jawabnya biar ada waktu. Nah ini quality time. Seringkali quality time itu kita menganggap Abi pengen ngobrol atau Bunda pengen ngobrol, ya kayak gitu itu bukan quality time. Kenapa? Ketika kita bilang nak sini Pak, itu anak sudah bergetar. Nah ini gimana ini? Ya kan? Iya. Quality time itu dimana dua belah pihak panjenengan dan anak sama-sama ikhlas untuk ngobrol. Momen itu yang penting. Waktu makan, waktu jalan-jalan, itu kan momen yang mereka ikhlas ngobrol. Jangan terlalu banyak nasihat dulu untuk menaikkan frekuensi interaksinya itu.
Kadang kita siap kemana dikasih karena apa-apa kan berusaha menghindar. Sekali kamu tanya sesuatu yang mengasihkan, misalnya saya kebiasaan punya kebetulan diri Pak Bu, anak saya itu dua, yang satu sensitif, yang satu isi going. Yang sensitif itu yang cowok malah. Jadi kalau saya ngasih yang cowok gampang banget, Mas mau kemana gini, yang penting kan ya, kalau sekali kamu melanggar aturan agama, itu dengan Allah. Udah selesai. Yang sensitif, orang sensitif itu nanya Pak Bu, itu mudah dinasihati kalau kata-katanya Mas. Tapi yang nggak sensitif, anak saya nomor 2 ini, itu cewek. Lebih sebentar, duduk sebentar. Ayah ini mau ngobrol 3 menit, oke, ya. Nanti kamu kan mau kesini, ingat ya, waktu sholat pulang. Gimana? Waktu sholat pulang, oke, silakan. Itu yang isi gue. Karena isi gue itu kalau nggak begitu kan, itu oh iya, itu dilewat. Anak isi gue itu mau dimarahin cuma aja. Nggak boleh gitu. Oh, tapi kan gini ya. Beda dengan yang sensitif. Makanya memang harus beda. Caranya harus beda. Waktu berkualitas itu ketika kita bisa ngobrol nyaman. Ini biasanya kalau saya itu berkunjung kemana pakai mobil atau mungkin baru keluar kemana makan bareng di tempat resto yang enak kita ngobrol. Jangan langsung nasihat. Ingat, jangan langsung nasihat. Jadikan kita itu tempat yang nyaman gitu. Sehingga anak-anak nanti kalau mau cerita itu orang tua gitu. Tapi kalau perlu nasihat, mereka harus cerita. Anak berkelahi pun kalau bisa cerita dengan kita tuh enak. Ya tadi aku berkelahi misalnya. Kan jarang kayak gitu kan. Anak jarang cerita tentang berkelahi, bully itu jarang. Kenapa? Yang muncul nanti akan dimarahi dengan nasihati. Contoh nih lagi. Saya sering sekali sekolah yang meminta saya untuk ceramah bullying kepada anak-anak. Ini saya keluar dari 4 kali. Salah satunya SMP Negeri 1 kalinya. Ada gurunya minta, Pak bisa nggak nanti ngobrol dengan bullying dengan anak? Berapa anak Bu? 800. Selama ya tidak ya. Saya sampaikan dulu. Bukannya saya nggak bersedia, tapi itu nggak efektif. Loh, kok bisa Pak? Pertama, anak 800 itu udah tahu bullying nggak bullying. Semua anak udah tahu bullying nggak bullying. Yang kedua, kalau saya ngomong 800 itu yang dengerin berapa persen? 400 pakai 400. Yang paham berapa persen? Yang follow up berapa persen? Nah, dia bertanya tuh bapak ibunya, bapak gurunya. Terus gimana Pak harusnya? Ini kita punya program untuk memahamkan anti bullying ke anak-anak. Bikin diskusi per kelas, wali kelasnya kumpulin satu kelas, anak-anak kita bikin program anti bullying yuk. Per kelompok ada per kelompok 6 anak, oke semuanya diskusi, nanti usulnya diteruskan ke atas. Anak-anak dilibatkan untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya kita bikin pelatihan bagaimana membuat diskusi kelompok kepada para guru, bukan ke anak-anak. Saya sudah sampaikan ke bapak ibu itu nggak efektif Pak. Ini ngomong kayak gini ke bapak ibu, bukan bapak ibu wali santri wakil murid, karena bapak ibu itu butuh ilmunya, makanya dengerin. Anak-anak enggak. Mereka tidak tahu bahwa dia nggak boleh selesai. Jadi kita harus jadi set tadi, mengolah. Sampai sekarang 11 ya? Pernah. Jadi saya pernah gini, ini tentang set ya. Saya sampaikan tentang set. Saya pernah menangani satu korban bullying SMP, tapi anaknya 11. Dia sampai nangis-nangis, dibully teman-temannya karena dia terlalu pintar. Teman-temannya lain sebut solo ya. Pertanyaan dijawab, temannya jaga. Nah, anak 11 katanya dibully sampai nangis, anak kelas 3 SMP. Ibunya psikolog tapi di Sumatera. Akhirnya kita ngobrol kurang lebih 2 jam. Sampai satu titik saya tanya gini, Mas, kamu selama ini belajar tahu apa sih? Saya ingin saya juga akan berani jangan-jangan lewat bullying ini kalau akan berani kan tidak semua tidak satu pun kejadian itu terjadi selain izin Allah. Jadi kamu dulu juga izinnya tahu jangan-jangan ini dari Tuhan kamu sendiri. Kamu harus tahu
dia lama dia itu suka nulis tiba-tiba ya berarti saya harus terima kasih sama mereka ya. Saya bingung jawabnya Pak, gimana ya? Terus gini, kamu sepakat nggak bahwa saya kemarin itu ada hikmahnya? Iya, saya sepakat. Terus kamu mau ngapain? Kayaknya saya harus lebih baik sama mereka. Terus maksud kamu apa? Lalu saya bilang ke Bunda, minta uang, saya pengen traktir 1 kelas. Oke, disiplin Bunda. Saya ketemu dengan 1 kelas Bunda. 1 kelas, kita sekarang ya, kita cuma berdiskusi. Intinya itu bahwa saya berulang itu akan bagus. Jadi kita punya apa sih manfaatnya bullying? Kita punya Pak menyenangkan. Apalagi dihormati, berkuasa. Oke, sekarang kenapa bullying itu nggak enak? Kenapa bullying atau tidak menyenangkannya bullying itu kenapa? Udah sebelumnya bisa ditaruh di situ kita punya semua. Kira-kira yang mana benar-benar? Ini yang benar-benar bullying tadi ya. Kita ngobrol banyak. Intinya kalau dia terjadi sesuatu, kamu menjadi sebab musababnya, kamu akan jawab bullying akhirnya. Akhirnya mereka sambil diskusi. Oke, solusinya apa? Mereka diskusi 1 kelas. Setelah itu mereka bilang, kita udah diskusi dan kita mau penyuluhan. Ini kan hubungannya apa itu? Kita mau ajak ya, kita pergi kemarin, dari situ kita mau praktik. Solusinya sama. Dan kita mau minta maaf satu-satu. Ini dilakukan Pak. Dan 3 bulan kemudian si anak yang dibully ini menjadi perwakilan debat bahasa Inggris dari mana? Artinya dengan mengelola kognitifnya itu karena masalah selesai. Tidak perlu pokoknya nggak boleh lagi. Anak udah tahu, mereka udah tahu bullying itu nggak boleh. Tapi mereka itu masih asik saja. Ngapain anak-anak buat itu menyenangkan gitu. Iya kan? Ayo sudah pokoknya kalau surat rumahmu itu kan menyenangkan. Loh itu kan dosa, anak nggak berpikir ke sana Pak. Ini kualitas untuk ngobrol tadi itu penting. Yang keenam, kolaborasi dengan sekolah ini juga sangat penting karena sekolah dan orang tua itu tujuannya sama, punya tujuan sama, peran yang saling berkaitan, informasi yang saling mendukung, tatanan masker itu semuanya sama. Harus kerjasama, harus kolaborasi. Komunikasikan, mendengarkan, mencari solusi bersama. Apabila ada perbedaan, kembalikan pada tujuan pendidikan. Kita pakai sekarang. Makanya kemarin ada kasus kepelaktaan guru dan murid yang satu dikeluarkan itu saya kenapa bisa seperti itu? Ya kan, kan orang lain nggak tahu. Isi kombinasinya itu apa? Itu yang dibikin sendiri. Waktu terus berjalan, maka kita isi dengan menanamkan kebaikan negara melalui ilmu dan kebiasaan. Tidak film lagi.
dengan tantangan dunia yang semakin nyata, kemudian yang luar biasa, orang tua harus kemudian tangguh. Memahami anak kita seperti apa, mungkin beda dengan yang lain. Kita bersama suami istri, kita juga pahami peran kita. Kita juga jadi manajer, jadi sales, jadi trainer atau coach. Kita belajar lebih banyak lagi, kita berkolaborasi, dan kita harus konsisten sabar untuk melakukan itu. Karena masa muda anak tidak lama dan mendidik tidak mudah. Itu proses yang panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa tanya jawab.